Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Wardah Nasyiroh. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai rantes. Nah, dalam suatu penelitian, ketika kita ingin mengambil sampel dari suatu populasi, kita harus mengetahui apakah sampel yang kita ambil berupa sampel acak atau random. Karena syarat suatu observasi yang baik adalah sampel yang diambil harus bersifat acak. Untuk mengetahui keacakan tersebut, kita dapat melakukan rantes. Apakah itu rantes? Analisis rantes atau uji RAN adalah salah satu uji statistik non-parametrik. Rantes juga dikenal sebagai Wolfowitz rantes, dikembangkan oleh matematikawan yang merupakan ahli statistik, khususnya di statistika non-parametrik, yaitu Abraham Wold dan Jacob Wolfowitz. Rantes adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah suatu data memiliki suatu sampel yang acak atau tidak. Rantes digunakan pada data berskala nominal maupun ordinal satu sampel. Data bisa berbentuk kualitatif seperti data laki-laki dan perempuan atau kuantitatif seperti data yang apabila memiliki data di bawah rata-rata diberi simbol minus dan data di atas rata-rata diberi simbol plus. Nah, setelah mengetahui jumlah sampel yang ideal untuk diambil, maka yang perlu diketahui adalah seberapakah sampel ini mewakili populasi. Untuk meminimalisir kesalahan pengambilan sampel yang tidak mewakili populasi atau yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian adalah dengan cara menggunakan metode acak atau random dan atau memperluas jumlah sampel yang diambil. Pengambilan sampel secara acak dapat meningkatkan varian dari sampel yang mewakili populasi. Dengan meningkatkan jumlah sampel otomatis dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, karena varian dari jumlah populasi akan terwakilkan dengan meningkatkan jumlah sampel. Lalu banyaknya anggota populasi biasanya dituliskan dengan lambang N besar. Untuk banyaknya anggota sampel biasanya dituliskan dengan lambang N kecil. Selanjutnya, prosedur secara umum dalam melakukan rantes. Yang pertama, perumusan hipotesis. Yang kedua, statistik uji, yaitu menghitung jumlah N1 dan N2 observasi serta jumlah RAN. Kemudian uji RAN dibagi menjadi dua, yaitu jika ukuran sampel kecil dan jika ukuran sampel besar. Yang ketiga, kriteria pengujian, yaitu sesuai dengan metode sampel apa yang digunakan, apakah ukuran sampel kecil atau ukuran sampel besar. Dan terakhir, kesimpulan. Nah, kita akan membahas prosedur rantes satu per satu. Pertama, yaitu perumusan hipotesis, yaitu dengan penentuan taraf signifikansi dan perumusan hipotesis dengan H0 yaitu kejadian atau data sampel diambil secara acak dan H1 yaitu data sampel diambil secara tidak acak. Yang kedua, statistik uji. Nah, besaran-besaran yang diperlukan pada pengujian rantes adalah N1 dan N2, yaitu sampel untuk menentukan metode sampel apa yang akan digunakan. Lalu RAN atau dituliskan dengan lambang R merupakan suatu urutan lambang-lambang yang sama. Fungsi RAN yaitu menguji sederet data yang terdiri atas dua kategori, apakah tersusun secara random atau sistematik.
Lalu, sebuah deretan simbol yang sama disebut saturan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ada berapa banyakkah urutan lambang berikut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jawabannya adalah 7. Jadi, lambang yang sama dan berdampingan akan kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Maka dari itu jumlah run tersebut adalah 7. Selanjutnya, statistik uji run dibagi menjadi 2 kategori, yaitu jika ukuran sampel kecil dan jika ukuran sampel besar. Nah, jika ukuran sampel kecil dengan jumlah N1 dan N2 kurang dari sama dengan 20, susun terlebih dahulu N1 dan N2 berdasarkan pengamatan yang terjadi. Lalu bandingkan nilai R atau run observasi dengan nilai tabel F berdasarkan nilai N1 dan N2. Selanjutnya, apabila ukuran sampel besar dengan jumlah N1 dan N2 lebih dari 20, maka tabel F tidak dapat digunakan, sehingga gunakan pendekatan distribusi normal, yaitu menentukan nilai statistik uji Z hitung dengan perumusan sebagai berikut. Mencari nilai Z dengan menentukan terlebih dahulu min dan sigma kecil atau standar deviasi juga run. Ketiga, menentukan kriteria pengujian. Apabila ukuran sampel kecil, N1 atau N2-nya kurang dari sama dengan 20, setelah nilai run dan tabel F dibandingkan, jadi jika nilai tabel F1 kurang dari run dan run kurang dari nilai tabel F2, maka H0 diterima. Lalu jika run kurang dari nilai tabel F1 atau run lebih besar dari nilai tabel F2, maka H0 ditolak. Ya, jadi dapat juga kita katakan gunakan tabel F1 dan F2. Tabel F1 memberikan harga R yang lebih kecil dan tabel F2 memberikan harga R yang lebih besar dari peluang berdasarkan H0 untuk alfanya atau tingkat signifikansinya 0,05, yaitu pengujian dua sisi. Jika harga R observasi kurang dari sama dengan tabel F1, maka H0 ditolak pada alfa sama dengan 0,05. Dan jika harga R observasi lebih besar sama dengan tabel F2, H0 ditolak pada alfa sama dengan 0,05. Kemudian, jika pendugaan harga R sudah diketahui, misalnya R diperkirakan akan terlalu sedikit, maka hanya digunakan tabel F1 yang memberikan harga R yang lebih kecil dari peluang berdasarkan H0 untuk alfa sama dengan 0,025. Pengujian satu sisi. Jika harga R observasi kurang dari sama dengan tabel F1, maka H0 ditolak pada alfa sama dengan 0,025. Lalu seandainya R diperkirakan akan terlalu banyak, maka hanya digunakan tabel F2 yang memberikan harga R yang lebih besar dari peluang berdasarkan H0 untuk alfa sama dengan 0,025. Pengujian satu sisi. Jika harga R observasi lebih besar sama dengan tabel F2, maka H0 ditolak pada alfa sama dengan 0,025. Selanjutnya, apabila ukuran sampel besar dengan N1 dan N2 lebih dari 20,
yaitu dengan menentukan nilai p-value dari nilai Z hitung yang telah kita cari sebelumnya. Bandingkan nilai Z observasi dan Z hitung dengan nilai Z tabel yang sesuai dengan tingkat signifikansinya. Dari nilai Z yang kita dapatkan, maka kita tentukan nilai peluang atau p-value-nya. Jika menggunakan tabel Z dua arah, jangan lupa ya untuk mengalihkan 2 p-value atau 2 kali p-value. Jadi dapat juga kita katakan, setelah menghitung harga Z, gunakan tabel A yang menyajikan kemungkinan satu sisi atau one-tailed untuk kemunculan harga Z pengamatan di bawah H0. Uji satu sisi digunakan apabila telah memiliki perkiraan frekuensi mana yang lebih kecil. Jika memiliki perkiraan, harga P dalam tabel A dikalikan 2, jadi harga P yaitu P tabel A atau p-value dikali 2. Setelah mendapatkan nilai p-value, dapat kita peroleh jika nilai p-value kurang dari sama dengan alfa, maka H0 ditolak, atau tolak H0 jika nilai Z observasi lebih besar dari Z tabel. Dan jika nilai p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima. Berikut adalah nilai dari tabel F1 dan F2. Cara membacanya apabila misal diketahui N1 8 dan N2 6. Maka kita lihat N1 di sebelah sini. Dan cocokkan dengan N2 di bagian atas. Maka diperoleh F1-nya sama dengan 3. Begitu pula dengan tabel F2. Diperoleh F2-nya adalah 12. Dan begitu pula dengan tabel berikut. Selanjutnya kita ke contoh soal. Dalam suatu kantin di perusahaan elektronika terdapat sekelompok karyawan yang sedang istirahat. Dari sekelompok karyawan itu ada 18 orang diambil secara random. Selanjutnya diwawancarai kapan akan mengambil cuti panjang. Dalam pertanyaan itu disediakan 2 alternatif jawaban, yaitu akan mengambil cuti panjang sebelum Idul Fitri atau sesudah Idul Fitri. Wawancara dilakukan secara berurutan, yaitu mulai dari nomor 1 dan berakhir di nomor 18, dengan taraf signifikansi 0,05, diperoleh data waktu pengambilan cuti panjang, yaitu dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh data waktu pengambilan cuti panjang karyawan, yaitu sebagai berikut. Apabila jawabannya 1, berarti akan mengambil cuti panjang sebelum Idul Fitri, dan apabila jawabannya 0, berarti akan mengambil cuti panjang sesudah Idul Fitri. Lalu ditanyakan apakah data tersusun secara random. Nah, jadi untuk mengetahui kerandoman suatu distribusi sampel itu, kan harus menggunakan ujiran dengan syarat data tersebut nominal atau kategori. Oke, kita jawab. Pertama, perumusan hipotesis dengan taraf signifikansi 0,05, lalu hipotesis penelitian dengan H0 yaitu waktu pengambilan cuti panjang karyawan dalam urutan random, dan H1 yaitu waktu pengambilan cuti panjang karyawan tidak dalam urutan random. Selanjutnya statistik uji. Kita lihat tabelnya didapatkan N1-nya adalah 9, yang merupakan jumlah yang mengambil cuti panjang sebelum Idul Fitri.
Begitu pula dengan N2 juga 9, yaitu jumlah yang mengambil cuti panjang sesudah Idul Fitri. Kemudian kita hitung run, diperoleh run sama dengan 12. Selanjutnya, karena N1 dan N2 kurang dari sama dengan 20, maka kita menggunakan metode sampel kecil. Gunakan tabel F untuk mencari nilai F1 dan F2, lalu bandingkan dengan nilai run. Dengan N1 sama dengan 9 dan N2 sama dengan 9, jadi diperoleh F1 sama dengan 9 dan F2 sama dengan 15. Pada kriteria pengujian, jika F1 kurang dari run dan run kurang dari F2, maka H0 diterima. Jika run kurang dari F1 atau run lebih dari F2, maka H0 ditolak. Nah, karena R sama dengan 12, F1 sama dengan 9, dan F2 sama dengan 15, maka R atau run berada di antara F1 dan F2, sehingga H0 diterima. Dapat kita simpulkan, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa data waktu pengambilan cuti panjang karyawan terjadi dalam urutan yang random. Contoh soal yang kedua. Seorang mahasiswa Fakultas Peternakan berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kognitif peternak tentang sabta usaha sapi perah. Penelitian dilakukan terhadap 60 keluarga peternak yang rumahnya berdekatan dan mereka bisa berinteraksi setiap hari serta sering melakukan diskusi dalam kelompoknya. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu salah satu anggota keluarga yang paling banyak terlibat langsung dalam pengelolaan ternaknya dan sama-sama menjadi anggota kelompok, sehingga seluruh sampel berjumlah 60 orang. Setiap peternak diukur tingkat kognitifnya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang sabta usaha sapi perah. Setiap pertanyaan diberikan skor dan berdasarkan skor kumulatifnya dapat ditentukan tingkat kognitif mereka. Namun karena panjangnya pertanyaan yang telah dirancang dalam kuesioner, setiap hari peneliti hanya dapat melakukan wawancara terhadap 3 orang responden. Di sisi lain, karena rumah mereka berdekatan serta sering berdiskusi dalam kelompok, ada kekhawatiran dari peneliti bahwa skor yang didapat berdasarkan urutan hari pengambilan data tidak mencerminkan skor yang random, karena ada dugaan bahwa interaksi dan diskusi dalam kelompok akan menambah skor tingkat kognitif mereka. Taraf nyata atau tingkat signifikansi, level of significance, pengujian yang akan dilakukan menggunakan alfa sama dengan 0,01 untuk menentukan apakah skor tingkat kognitif dari peternak tersebut berdistribusi acak atau random. Oke, kita jawab. Pertama, perumusan hipotesis. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,01. Lalu menentukan hipotesis penelitian dengan H0 yaitu skor berdistribusi random dan H1 yaitu skor tidak berdistribusi random. Kedua yaitu statistik uji. Nah, berdasarkan tabel tersebut diketahui rata-ratanya adalah 62,93, sehingga tanda minus dan plus dipakai untuk menandai apakah skor tiap responden berada di bawah atau di atas skor min atau rata-rata. Jadi, misalnya apabila responden memiliki skor 50, berarti diberi tanda minus karena skornya di bawah rata-rata,
Dan apabila responden memiliki skor 95, berarti diberi tanda plus, karena skornya di atas rata-rata. Sehingga diperoleh pada tabel N1 adalah 30, N2-nya 30 juga, dan R atau run adalah 18. Karena N1 dan N2 lebih dari 20, maka kita menggunakan ukuran sampel besar. Selanjutnya, menentukan nilai statistik uji Z hitung dengan perumusan sebagai berikut. Kita tentukan nilai dari mu atau mean dan sigma kecil atau standar deviasi. Kita kalkulasikan semuanya, kita hitung, sehingga diperoleh Z sama dengan negatif 3,385. Lalu, pada kriteria pengujian, lihat tabel A. Untuk Z sama dengan negatif 3,385, maka harga p-value ada di antara 0,0003 dan 0,0005, atau p-value lebih dari 0,0003 dan p-value kurang dari 0,0005. Berarti p-value kurang dari alfa, yaitu alfanya 0,01. Karena p-value kurang dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa skor tingkat kognitif dari peternak yang diteliti tidak berdistribusi secara acak atau random. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penyampaian dan isi materi. Saya sangat menunggu saran dari teman-teman. Oh ya, PowerPoint dan video pembelajaran ini dibuat dan disampaikan oleh Wardah Nashiroh, serta isi dari bahan materi dibantu oleh Dekanisa dan tentu saja dengan saya sendiri, Wardah. Berikut ini adalah referensi sebagai bahan materi Rantes. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.